menggemparkan teman serta kerabat sekitarnya dengan berbicara tentang dirinya berpindah agama ke Islam. Kebetulan ini menjadi kejadian yang luar biasa di luar nalar David. Kakinya terus berjalan perlahan dengan ke arah ke masjid dengan penuh kehati-hatian karena pertama kalinya ia pergi ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga dipermudah segala urusannya. Kali ini akan membahas tentang kebenaran cahaya Islam yang masuk ke dalam hati seorang pendeta. Jangan lupa subscribe, like, komen, terus support channel ini. Semoga menjadi tambahnya iman kita kepada Allah dan dipermudah segala urusannya. David menggemparkan teman serta kerabat sekitarnya dengan berbicara tentang dirinya berpindah agama ke Islam. Tidak hanya memberitahu teman dan kerabatnya, David juga mengganti namanya menjadi Abdul Rahman. Inilah kisahnya. Di sore yang lumayan cerah, berita duka menghampiri David. Waktu itu ia bersedih karena ada salah satu kerabatnya meninggal. Lantas ia langsung bergegas menemui untuk memberikan penghormatan terakhir. Dan kebetulan ini menjadi kejadian yang luar biasa di luar nalar David. David merasa capek, lantas memesan kamar hotel yang secara kebetulan jarak dari hotel 150 meter terdapat masjid. Suatu ketika ia sedang berjalan melewati masjid, ada cahaya hidayah masuk pada hatinya yang penasaran dan memandangi masjid. Lantas kakinya terus berjalan perlahan dengan ke arah ke masjid dengan penuh kehati-hatian karena pertama kalinya ia pergi ke masjid. Sesampainya di depan masjid, David terdiam dengan tatapan kosong dan hati yang masih bertanya-tanya tentang agama Islam. Jadi David ini di rumahnya mempunyai Al-Quran tetapi hanya dipajang saja. Ini wujud ia penasaran dengan Islam. Itu alasannya David penasaran dengan Islam. Di sela waktu ketika berdiri dan bengong, ada laki-laki datang. Tapak laki-laki itu sangat bersih dan memakai pakaian selayaknya seorang imam masjid. Dengan berpenampilan seperti itu, lantas David kaget lalu ditanya oleh laki-laki tersebut, "Pak, ada yang bisa saya bantu?" David menjawab, "Ya, saya ingin melihat Al-Quran." Lalu laki-laki tersebut mengambil Al-Quran di dalam masjid, kemudian dikasihkan kepada David. Lalu David berdiri dan terdiam, seolah kaget dengan perkataannya. Di dalam bukunya, David mengatakan, bukunya berjudul The Dance Show. David mengungkapkan, selama bertahun-tahun saya menyimpan Al-Quran di rak buku saya, hampir tidak menyentuhnya. Tapi kali ini David setelah mendapatkan Al-Quran dari imam masjid yang tadi, dengan khusyuk meminta mohon kepada Allah, meminta mohon kepada Tuhan untuk memberikan kebenaran mutlak kepada saya. Apa Islam itu agama yang benar dan hak? Apakah Kristen benar atau salah? Apakah Kristen Ortodok benar atau salah? Saya berdoa dengan posisinya duduk dan berlutut untuk menunjukkan kebenaran yang hak dan jelas penuh dengan kepasrahan. Jadi David meminta kepada Tuhannya supaya diberikan petunjuk mana agama yang benar yang telah disebutkan. Kemudian di dalam kisahnya ia bercerita, David duduk dan berlutut serta berdoa dan membaca Al-Quran. Ia membaca dengan penuh kehati-hatian dengan memperhatikan isi bahasa Al-Quran dengan intuitif, intelektual, emosional, dan spiritual, bahwa yang dipegangnya adalah sebuah kalam Tuhan, firman Allah yang suci. Dengan penuh penghayatan, David memahami ayat-ayat. Dengan satu ayat per ayat masuklah ke dalam jiwanya, sampai tersentuh dan membuat David seakan-akan tidak percaya bahwa dirinya yang menjadi pendeta selama ini dengan usia 45 tahun menemukan cahaya kebenaran,
cahaya yang ia rindukan. Cahaya itu bernama cahaya keimanan, iman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Allah sebagai Tuhan yang tiada Tuhan selain Allah. Kemudian David bertekad menguatkan keyakinannya dengan keyakinan yang mantap di dalam hatinya. Kemudian ia pergi ke masjid dengan langkah kaki yang penuh keyakinan telah menemukan kebenaran dalam hidupnya, penuh percaya diri. Langkah demi langkah David berjalan. Sesampainya di masjid, ia menemukan laki-laki yang memberikannya Al-Quran. Ternyata laki-laki tersebut adalah seorang imam masjid di situ. Lantas David berkata, "Pak, saya ini mau masuk Islam." Dan David menceritakan yang dulunya adalah seorang pendeta. Singkat cerita, David pun duduk dan imam itu bertanya, "Apa Bapak sudah yakin mau ke agama Islam?" "Ini bukan untuk main-main, Pak. Sebelumnya Bapak namanya siapa?" David menjawab, "Nama saya David, Pak." Imam itu pun membalasnya, "Jadi gini Pak David, jika Bapak masuk ke agama Islam, Bapak harus melakukan perintah di dalam agama Islam itu sendiri, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lainnya. Contohnya, sholat kalau sholat 1 hari 5 kali. Lantas David menjawab, "Iya, saya siap untuk menjalaninya." Dengan tekad yang sangat kuat, David pun menerima. David sangat bersemangat ya Bang, tidak seperti saya yang Islam dari lahir tapi malas sholat. Waduh, sangat berbahaya kalau sifat malas melakukan sholat kita biasakan, itu akan mengurangi iman kita dan bisa berdampak gelapnya hati. Sudah sepantasnya sebagai seorang muslim yang baik menjalankan perintah sholat dari Allah sehari 5 kali. Lanjut kembali ke cerita. Kemudian David bersyahadat bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Dari cerita Pak David, seorang pendeta, bahwa kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat besar. Apa itu Bang? Pelajaran bagaimana Allah itu benar-benar ada dan menunjukkan jalan kepada hambanya. Padahal ia adalah seorang pendeta yang notabene adalah pemuka agama lain. Kemudian hidayah Allah bila mana sudah ditentukan untuk seseorang, tidak ada satupun yang mampu untuk menahannya, sekalipun ia adalah seorang pendeta. Perlu diketahui bahwa hidayah itu ada 2 macam. Yang pertama, ada hidayah yang bernama tatlubuka, jadi cahaya cinta Allah menghampiri hamba Allah, seperti kisah David, hidayah yang datang kepadanya. Sedangkan yang kedua adalah hidayah tatlubuha, bahwa hidayah itu harus kita cari dengan cara mendatangi pengajian atau sering ke masjid berkumpul dengan orang soleh. Jadi kalau misalkan diri kita jauh dari agama, pagi hanya sibuk bekerja, malam untuk tidur, kemudian di dalam pikirannya terbesit ingin melakukan sholat atau kebaikan, itu tanda Allah sedang menegurmu untuk melakukan kebaikan itu. Karena cinta Allah kepada hamba tidak ada batasnya, akan selalu diingatkan ketika mempunyai kesalahan. Pada permasalahan ketika kita sudah ada pikiran untuk melakukan kebaikan tetapi tidak melakukan, hanya terbesit saja kemudian hilang. Inilah ciri-ciri orang yang tidak bisa menerima pesan dari Allah. Kembali lagi ke pembahasan hidayah, bahwa hidayah merupakan hak prerogatifnya Allah. Tidak ada yang mampu mengatur, sekalipun orang yang dekat dengan Nabi Muhammad secara nasab. Siapa dia? Abu Lahab dan Abu Jahal. Mereka adalah paman Nabi. Kalau di Jawa disebut lilik, berarti adik dari orang tua kita. Dan kejadian Nabi Nuh yang punya seorang anak bernama Kan'an, yang sangat luar biasa durhaka kepada Nabi Nuh dan tidak percaya bahwa Nabi Nuh itu Nabi utusan Allah. Masih banyak yang lainnya. Sekalipun itu anak seorang ulama besar, tidak menjamin anak itu akan mempunyai iman kepada Allah. Sebaliknya, tidak ada jaminan pula seorang anak yang lahir dari bapak pemabuk If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show
don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off